siap Om. Berbicara fungsi komunitas Gojek di wilayah Maros, khususnya di wilayah Kabupaten Maros ini, satu, membawa aspirasi teman-teman yang bergabung di komunitas tersebut. Kedua, istilahnya merespon kendala-kendala yang ada di anggota, begitu. Apalagi cuma itu saja, membantu teman-teman komunitas dan anggota sebagai jembatan anggota komunitas ke kantor Gojek. Itu fungsi dari komunitas Gojek. Oke, pertanyaan selanjutnya adalah bukankah komunitas yang ada di Kota Maros ini adalah perpanjangan tangan atau perpanjangan tangan kebijakan yang sekiranya merugikan teman-teman driver di Kota Maros, dalam artian bahwa mega komunitas atau komunitas yang ada di Kota Maros itu meredam yang namanya perlawanan-perlawanan yang sekiranya sistem itu yang sangat merugikan teman-teman Gojek Maros, seperti itu. Barangkali kita bisa jawab. Ya, oke, siap. Saya akan jawab masalah aspirasi atau fungsi komunitas ke anggota ke kantor. Contoh kayak anggaplah kebijakan terbaru dari pihak Gojek, pihak aplikator. Pastilah komunitas atau ketua yang bisa membawa aspirasi teman-teman anggota komunitas Gojek ke pihak Gojek pada saat Gojek mengeluarkan kebijakan-kebijakan yang tidak bisa dijangkau oleh mitra, bisa tapi dalam keadaan pasrah. Nah, itu saya sebagai ketua di komunitas saya itu selalu saya membawa aspirasi teman-teman di pihak aplikator. Tapi di sisi lain ada tapinya, kan di wilayah kami itu ada beberapa komunitas, bukan cuma satu. Seandainya cuma satu komunitas mungkin bisa terdengarkan langsung bergerak yang namanya solidaritas komunitas. Kita di Maros adalah salah satu komunitas yang ada di wilayah Makassar Raya. Susah juga untuk membawa aspirasi teman-teman. Kenapa saya bilang susah? Saya pribadi, komunitas kita di wilayah Maros susah membawa aspirasi teman-teman. Ketika saya membawa aspirasi teman-teman, ketika komunitas lain yang ada di kota sana tidak satu arah, satu tujuan, satu visi, Pak. Jadi percuma aspirasi yang kita bawa di pihak aplikator kalau semua komunitas tidak mau bersatu begitu. Ya, tapi tujuannya memang kita di komunitas wilayah saya, yaitu tetap membawa aspirasi teman-teman yang jelas kita sudah sampaikan. Biasa aspirasi teman-teman ini sudah tersampaikan ke pihak aplikator, tapi pihak aplikator pun mencari juga suara lain dari komunitas-komunitas lain. Nah, ini jeleknya kalau terlalu banyak yang namanya komunitas, karena di situ terpecahnya pemikiran atau pendapat mitra yang berkomunitas. Seandainya satu suara enak, setiap ada kebijakan dari pihak aplikator kita bisa lawan. Itu pun lawannya maksudnya jangan melawan kayak bagaimana lah.
cukup kita bisa diskusikan, bicarakan dengan baik-baik dengan pihak aplikator bahwa kebijakan ini ya merugikan driver dan tidak sesuai apa yang kita jalani di lapangan begitu. Cuma itu yang saya bisa sampaikan saat ini. Baik, saya sebenarnya kalau saya melihat fenomena komunitas yang di kota sana ya sebelah tetangga kita, komunitas yang ada di sana itu saya sudah membaca bahwa mereka menelan bulat-bulat kebijakan dari kantor untuk diterapkan ke teman-teman mitra. Ada yang berbeda dengan Maros. Kalau Maros seperti yang kita jelaskan tadi, tetap kita akan sedikit melawan ketika kebijakan itu merugikan pihak mitra yang ada di Kota Maros. Seperti jaket, ya, atribut. Kemarin itu kan kita selalu serang dan akhirnya diakomodir. Ya. Dijanji, akhirnya diakomodir dan disuruh ambil ke kantor. Ya, seperti itu. Yang awalnya dijanji kita dibawakan ke sini, kan seperti itu. Nah, ada sebenarnya perbedaan perbedaan antara kita di Maros dan teman-teman di Makassar. Kalau di Makassar sana, sebelah sana terlalu dimanjakan lah seperti kebijakan onboarding yang menurut saya sungguh sangat kita tidak bisa jangan kita tutup mata. Ada berbayar, ada tidak, dan bahkan dominan mereka berbayar loh gitu. Ada satu memang yang tidak. Nah, kita di Maros konsisten itu tidak berbayar, ya kan seperti itu. Nah, sementara kebijakan ini perusahaan besar, Bonafit, kenapa ada isu-isu seperti itu? Seolah-olah ini kantor di Makassar, kantor project di Makassar, menutup mata perihal terkait persoalan onboarding yang berbayar. Itu menurut kita bagaimana? Karena apa? Wah, harus berbicara karena kita ini konsisten tidak berbayar. Seperti itu. Untuk masalah itu kalau saya pribadi di Gojek Maros itu, di komunitas saya itu tidak pernah melakukan yang kayak begitu. Apalagi masalah onboarding yang berbayar, tidak ada. Om Kahar bisa menanyakan di teman-teman lain bahwa di komunitas kami itu tidak pernah memungut atau menerima seperti itu, tidak pernah. Nah, yang jadi saya pertanyaan di sini masalah peduli pihak aplikator dengan komunitas. Nah, yang di sini saya rasakan ada perbedaan. Pertama, perbedaan responsif pihak aplikator dengan komunitas. Itu saya mengalami langsung dan rasakan langsung itu masalah masalah responnya saya rasakan langsung itu. Kenapa saya bilang kayak begitu ya? Yang saya alami sudah dari dulu itu saya alami yang kayak begitu. Ya. Contoh kasus seperti masalah masalah atribut ya, betul ya. Dijanjikan kayak begini, oke siap. Pada saat ditunggu teman-teman sudah bertanya, nah kita ini jadi korban Pak, karena saya sebagai ketua diserang terus sama anggota. Gimana mina atribut kan? Maunya itu kalau memang komitmen atau konsisten, tidak ada yang dianak emaskan dan juga tidak ada dia anak tirikan. Mungkin bahasa ini terlontarkan ke saya, tapi mungkin bahasa itu tidak terlontarkan ke situ, tapi prakteknya
begitu Pak. Ada memang komunitas yang spesial dari pihak kantor, ada yang tidak. Jadi kalau saran saya sebagai mitra, semoga di sini pihak Gojek juga bisa melihat video ini, tidak ada intimidasi. Tidak ada intimidasi karena ini salah satu keluhan mitra yang ada di lapangan dan juga mitra yang berkomunitas. Harusnya pihak Gojek itu bisa adil dalam melayani komunitas karena memang kalau memang komunitas yang diprioritaskan masalah pelayanan di kantor Gojek. Itu yang saya anukan. Karena saya pribadi terus terang selama beberapa tahun ini, beberapa bulan ini, pada sampai saat ini itu seakan-akan kami di wilayah saya itu tidak pernah mendapatkan layanan-layanan yang seperti komunitas ada di sana. Tidak beda responsifnya pihak aplikator, pihak kantor. Itu yang mungkin bisa saya sampaikan. Oke, ada beberapa poin yang saya bisa tangkap dari jawaban-jawaban Kak. Ya, yang pertama itu fungsi daripada komunitas. Ya, yang ingin saya sampaikan mewakili mewakili ketua Gojek Maros bahwa fungsi daripada yang namanya komunitas itu adalah advokasi dan penyampaian aspirasi ya. Seperti itu. Kedua juga terkait persoalan ketidakadilan dalam pelayanan. Seperti itu ya. Yang namanya permohonan dari Gojek Maros terkait masalah pelayanan atribut segala macam itu harus menjadi salah satu contoh kasus itu yang kita angkat masalah atribut. Kedua juga onboarding yang berbayar dan tidak berbayar, seperti itu. Kita konsisten tetap tidak ada yang namanya berbayar. Oke. Yang namanya Mega Komunitas Maros tetap kita akan jaga nama baiknya dan kita bersih dari yang namanya pungli dan kecurangan. Baik, terima kasih teman-teman semua yang ada di sana. Sekian video yang singkat ini untuk kita sama-sama simak. Ya, jangan lupa subscribe dan like dan share di akun-akun teman-teman yang lain. Oke, siap.